Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Jofar Adeni Najwan dari Prodi Teknik Infrastruktur Sipil dan Rancangan Arsitektur, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, dengan konsentrasi Gedung 1 dengan NIM 400305256200031. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian tentang water passing. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian water passing, tujuan water passing, serta alat-alat yang digunakan untuk water passing, serta bagaimana cara kita mengolah data atau membaca data dari yang sudah kita lakukan pada praktek yang ada di lapangan. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian water passing sendiri, teman-teman. Jadi water passing sendiri, seperti yang kita ketahui, water passing biasanya adalah metode dalam ilmu ukur tanah yang digunakan oleh surveyor atau biasa digunakan oleh mahasiswa teknik infrastruktur sipil untuk menentukan perbedaan tinggi elevasi antara satu titik dengan titik lainnya yang ada di permukaan bumi. Seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa suatu titik atau semua titik yang ada di permukaan bumi pasti memiliki elevasi. Dari elevasi ini bisa kita cari dengan menggunakan water passing. Justru dari tujuan water passing adalah kita untuk mengetahui elevasi yang ada di permukaan bumi, teman-teman. Selanjutnya ada tujuan. Untuk tujuan yang pertama, di sini ada menentukan beda tinggi antara titik. Menentukan beda tinggi antara titik adalah untuk mengetahui selisih ketinggian antara titik. Jadi ketika ada titik 1 dan titik 2 yang dimana tersebut ada perbedaan elevasi, tentu di situ ada selisih ketinggian antara titik 1 dan titik kedua. Yaitu untuk menentukan apakah suatu titik lebih tinggi atau lebih rendah. Ketika ada selisih di situ, pasti ada satu titik yang lebih tinggi dan ada titik yang lebih rendah. Yang kedua, ada menentukan elevasi di suatu titik. Mengetahui tinggi suatu titik terhadap titik acuan atau yang biasa disebut benchmarking yang digunakan untuk perencanaan konstruksi biasanya. Selanjutnya yang ketiga ada membuat profil tanah. Biasanya ada profil memanjang atau yang sepanjang jalur dan profil membentang atau potongan samping. Untuk membuat profil tanah ini akan saya jelaskan nanti. Yang keempat ada perencanaan proyek konstruksi yang biasanya digunakan untuk jalan, drainase, gedung maupun irigasi. Jadi sebelum kita membangun suatu proyek konstruksi, tentu ada perencanaannya, teman-teman. Jadi perencanaan ini kita perlu menggunakan water passing. Sebagai contoh, ketika kita di jalan ingin membuat konstruksi jalan, pasti di situ akan ada elevasi, teman-teman. Elevasi di sini yang biasanya kita cari untuk poin yang kelima, yaitu untuk menentukan pekerjaan cut and fill. Jadi, mengetahui bagian tanah yang mana yang perlu untuk digali, di-cut, atau bagian yang ditimbun atau fill. Selanjutnya ada peralatan water passing. Untuk peralatan water passing sendiri, teman-teman, yang pasti tentu di sini ada water pass sebagai alat utama. Di water pass ini ada lensa, yang dimana lensa tersebut biasanya digunakan untuk kita melihat rambu ukur. Nah, pada lensa tersebut kita bisa melihat ada 3 indikator, yaitu benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Selanjutnya ada statif yang biasa kita orang awam panggil yaitu sebagai tripod untuk mendirikan atau sebagai tempat dudukan dari water pass ini. Ketika water pass sudah didirikan di statif, kita ada rambu ukur. Rambu ukur adalah ukuran yang bisa kita lihat dari water pass waktu kita melihat di lensanya. Selanjutnya di sini ada meteran. Fungsi meteran sendiri untuk mengukur tinggi alatnya. Tinggi alat yang ada di water pass ini. Ketika sudah dipasang di statif, pasti di situ kita perlu mengetahui tinggi dari alat ini. Selanjutnya alat tulis. Alat tulis digunakan untuk kita melakukan pendataan dari angka yang sudah kita baca. Jadi untuk prosedur pengukurannya, yang pertama kita menentukan benchmark atau suatu titik yang sudah kita ketahui elevasinya. Jadi ketika suatu titik sudah diketahui elevasinya, kita bisa tentukan sebagai benchmark. Selanjutnya, kita memasang alat di benchmark tersebut atau di titik yang sudah kita tentukan. Lalu kita melakukan pembacaan belakang, yaitu yang dibaca backside atau kita singkat BS, dan pembacaan muka.
Dari prosedur ini saya akan jelaskan di next slide selanjutnya. Selanjutnya ada perhitungan beda tinggi. Jadi setelah kita melakukan pembacaan belakang dan pembacaan muka, sebagai tujuan utama kita yaitu menentukan elevasi. Tentu di situ ada perbedaan tinggi. Jadi kita di sini akan menghitung perbedaan tinggi dari pengukuran yang kita gunakan. Kita akan membahas tentang profil memanjang, teman-teman. Jadi profil memanjang sendiri atau biasa disebut longitudinal section adalah teknik pengukuran tanah untuk menentukan beda tinggi dan jarak di titik-titik sepanjang sumbu proyek. Jadi seperti jalan, rel atau saluran irigasi, kita di situ menentukan tinggi dan jarak antara titik-titik sepanjang sumbu proyek yang kita ukur, teman-teman. Tujuannya untuk memodelkan elevasi permukaan tanah untuk kebutuhan cut and fill yang sudah saya sebutkan tadi pada tujuan dari water passing ini sendiri. Selanjutnya di sini kita langsung ke studi kasus ya, teman-teman. Sebagai permisalan, dilakukan pengukuran dari titik A. Sebagai yang kita ketahui sebagai titik A. Nah, titik A kita jadikan sebagai benchmark yang sudah kita ketahui elevasinya, yaitu sebesar plus 100 meter. Dan menuju titik B di sini. Nah, posisi alat itu di antara dari titik A dan titik B. Kita berdirikan alat di sini. Setelah itu kita melakukan pembacaan ke belakang, yaitu kita melakukan pembacaan ke arah A, kita baca benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Setelah itu kita membaca ke titik B, yaitu benang atas, benang tengah, dan benang bawahnya. Setelah kita ketahui, kita melakukan langkah perhitungan. Kita melakukan cek akurasi dengan menambahkan benang atas dan benang bawah pada titik A. Setelah kita tambahkan, kita bagi dua. Ketika hasilnya sama dengan benang tengah, maka data yang kita baca tadi benar. Selanjutnya kita hitung beda tinggi. Benang tengah yang ada di belakang di titik B dan benang tengah yang ada di muka. Sebelumnya benang tengah di titik belakang yaitu titik A dan benang tengah di titik muka yaitu titik B. Sebagai perhitungan yaitu ada 1500 dikurangi 1200 sama dengan plus 0,3 meter. Selanjutnya kita menghitung elevasi di titik B, yaitu dengan elevasi B sama dengan elevasi A, ditambah dengan H yang sudah kita cari tadi, teman-teman. Jadi untuk yang seperti yang di awal pada soal di sini, untuk elevasi titik B sama dengan elevasi A. Elevasi A sendiri adalah 100 ditambah 0,3 sama dengan 100,3 meter. Selanjutnya ada profil memanjang, teman-teman. Untuk profil memanjang, ini profil memanjang. Sebelumnya kita akan menjelaskan tentang definisi profil memanjang. Jadi untuk profil memanjang adalah potongan penampang tegak lurus sumbu proyek, misalnya as jalan atau sungai yang menunjukkan jarak dan elevasi permukaan tanah. Pengukuran dilakukan ke kiri dan ke kanan dan titik pusat untuk mendapatkan profil lapangan. Jadi kita melakukan potongan antara gini. Jadi setelah itu kita bisa mendapatkan profil lapangan yang krusial untuk perancangan, untuk menghitung galian, timbunan, dan desain teknis konstruksi. Seperti yang ada di perhitungan ini, seperti yang sudah kita cari tadi di titik B, elevasinya yaitu 100,3 meter. Kita ingin melihat ketinggian sisi kiri dan sisi kanannya, teman-teman. Untuk yang kita gunakan ada metode tinggi alat, height instrument. Dan untuk profil melintang biasanya lebih mudah menggunakan tinggi alat. Hitung tinggi alatnya, height instrument atau HI sama dengan elevasi titik B yang sudah kita cari tadi plus benang tengah titik B. Misal saat alat berdiri di titik B, kita bidik rambu di atas B dan terbaca BT sama dengan 1400. Jadi height instrumentnya sama dengan elevasi di titik B tadi ditambah dengan 1400 sama dengan 101,7 meter. Selanjutnya ada data bidikan samping, bidikan ke kiri atau L1 pada jarak 5 meter BT sama dengan benang tengahnya sama dengan 1600.
Sedangkan bidikan ke kanan pada jarak 5 meter, benang tengahnya yaitu sudah 1.300. Untuk perhitungan elevasi detailnya, elevasi L1 sama dengan height instrument atau tinggi alat, dikurangi benang tengah dari L1-nya. Sama jadi 101,7 dikurangi 1.600 sama dengan 100,1 meter. Selanjutnya elevasi R1, height instrument atau tinggi alat, dikurangi dengan benang tengah dari R1 yang sudah kita lihat tadi pada jarak 5 meter, yaitu 101,7 dikurangi 1.300 sama dengan 100,400 meter. Jadi, dari yang kita ketahui bahwa dari yang saya jelaskan tadi, bahwa kita sudah mengetahui tentang pengertian dari water passing, serta tujuan dari water passing, lalu ada alat-alat yang digunakan untuk water passing, dan ada prosedur pengukuran dari water passing. Dan saya juga menjelaskan tadi tentang bagaimana profil memanjang dan profil melintang. Semoga yang dapat saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih.